Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junubi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwanu fiddin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Sayyidul Ayyam, di bulan barokah ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Waraqat ya. Sebelum saya memulai, mari kita sama-sama mengirimkan Fatihah kepada pertama sahibul matan, yaitu Syekh Al-Imam Al-Juwaini atau disebut dengan Al-Imam Haramain, lalu pensyarah yaitu Jalaluddin Mahalli Syarah Waraqat, dan Hasyiah Ad-Dimyati ala Syarhil Waraqat yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyati. Kepada mereka kita hadiahkan Fatihah agar ilmu kita barokah dan insyaallah bisa bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal ahkamu, kita lanjutkan di halaman 4 ya, di paragraf pertama di luar daripada garis. Wal ahkamu lan piro-piro hukum. Jadi kalau tradisi pesantren itu dimulai dengan mubtada wal ahkamu lan utawi piro-piro hukum. Jadi hukum. Jadi di sini hukum itu ada dua, dibagi. Pertama adalah hukum yang sifatnya taklifi, yang kedua adalah hukum yang bersifat yang namanya wada'i. Nanti bagaimana pembagiannya nanti kita akan menjelaskan. Al-muradatu fima dzukira sab'atun, al-wajib wal mandubu wal mubahu wal mahduru wal makruhu was sahihu wal fatil. Jadi hukum-hukum ya di dalam terkait dengan hukum taklifi itu yang dimaksud, yang disebutkan itu ada 7 ya, as-sab'atun. Pertama yaitu al-wajib, yaitu wajib, al-mandub, nadab, biasa kita sebut sebagai as-sunnah ya. Bisa juga dianggap sebagai mustahab, juga bisa disebut sebagai at-tatawu atau sama, itu muradif ya, kalimat yang sama. Al-mubahu, mubah, wa mahduru, mahdur itu di mana haram ya. Al-makruhu, makruh atau karihah. Lalu yang ke-6 adalah as-sahihu. Nah, ini masuk nanti kepada yang namanya wada'i ya, hukum wada'i. Wal fasid atau butlan atau batil atau fasid gitu. Baik, ai bi anna hadzal fi'li wajibun wa hadza mandubun wa hadza mubahun wa hakadza ila akhiri sab'ah. Jadi fikih adalah ilmu yang kita bisa mengatakan bahwa itu wajib, bahwa itu adalah mandub sampai yang 7 ya. Ai yaitu adalah bi anna hadzal fi'li wajib, bahwa ini adalah perbuatan yang wajib, wa hadza mandubun, bahwa ini adalah perbuatan sunnah, wa hadza mubahun, bahwa ini adalah perbuatan mubah, wa hakadza ila akhiri sab'ah, sampai yang 7 tadi ya. Maka ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan usul fikih, yang cara untuk mengetahuinya adalah bitorikuha istihadi, yaitu dengan cara istihad. Itulah yang disebut dengan ilmu usul fikih, itu seperti itu ya. Jadi fikih itu seperti itu, berbeda dengan, bukanlah masuk ranah-ranah kepada ilmu fikih ya, yang sifatnya qat'i dan sebagainya, itu tidak. Jadi yang bagaimana cara mengenalinya dengan cara-cara istihad itu sendiri.
Fal wajibu, maka wajib mongko utawi wajib min haitsu wasfuhu bil wujub, dilihat ditinjau dari sisi sifatnya bil wujub bisa dinamakan itu wajib. Di sini kata Syekh Al-Juwaini, Imam Harawi mengatakan ya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi apa yang dikerjakan ya dia mendapatkan pahala, wa yu'aqabu dan mendapatkan siksa ya ala tarkihi ketika dia meninggalkannya. Jadi wajib itu adalah yang memang harus dikerjakan dia, dan dia akan mendapatkan siksa ketika dia tidak mengerjakannya gitu. Maka pembagian wajib ya itu memang para ulama membaginya dari beberapa apa itu sih wajib gitu. Maka ada ulama yang mengatakan apakah wajib dan fardu itu adalah sesuatu yang sama. Dalam mazhab Syafi'i, fardu dan wajib itu adalah sama, muradif, sinonim daripada wajib itu adalah fardu. Kemudian dalam mazhab Hanafiyah berbeda ya. Dalam mazhab Hanafi fardu dengan wajib itu berbeda. Wajib itu perintahnya ya, kewajibannya dia sifatnya adalah pendalilan dilalahnya adalah sifatnya adalah dhanni gitu. Itu wajib kata mazhab Hanafi. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi juga kalau fardu itu sifatnya adalah qat'i, jadi pasti gitu. Itu yang membedakan seperti itu. Tetapi ulama memang berbeda pendapat dalam pelafatan dan pemaknaannya gitu tentang terkait wajib dan yang namanya fardu itu sendiri gitu. Contohnya misalnya wajib di dalam membaca Fatihah di dalam sholat gitu. Jadi hukum ini ditetapkan berdasarkan dalil ya yang berupa hadis ahad ya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu dikatakan la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab gitu. Jadi tidaklah sempurna salat seseorang yang tidak membaca Fatihah ya kan? Ya, Fatihahnya Quran gitu maksudnya. Jadi konsekuensinya seorang yang sholat tanpa membaca Fatihah dia dianggap berdosa gitu. Namun tidak membatalkan sholatnya. Sedangkan contoh hukum fardu adalah membaca Al-Quran dalam sholat. Hukum ini ditetapkan berdasarkan dalil qat'i ya. Misalnya dikatakan faqra'u ma tayassara minal Quran, itu di Al-Quran di surat Muzammil ya, di ayat 20 ya. Di situ dikatakan bacalah yang mudah bagimu yaitu Al-Quran gitu. Jadi menurut kalangan Syafi'iyah fardu dan wajib merupakan sinonim, dua kata yang sama ya, yang merupakan salah satu khitab Allah. Ini di kitab Jam'ul Jawami seperti itu gitu. Ini kita coba jelaskan ya, biar kita agak lebih luas referensi kita gitu. Nah, kemudian lalu ulama membagi kembali terkait masalah kewajiban ini gitu. Ada wajib yang ditinjau dari pelaksanaannya gitu. Ada yang namanya muakkad, dia dibatasi dengan waktu. Ada yang sifatnya itu mutlak, dia tidak dibatasi oleh waktu gitu. Maka kemudian para ulama ya terkait dengan wajib muakkad yang dibatasi oleh waktu itu contohnya misalnya ada yang namanya kayak puasa Ramadan gitu pada bulan ini, itu nggak bisa lagi tuh diundur karena waktunya memang harus dikerjakan ya, saat itu waktunya terbatas ya. Di luar daripada puasa di bulan Ramadan nggak dihitung, kecuali memang ada uzur syar'i yang kemudian kita membayar qadha dan sebagainya gitu. Terus kemudian dalam masalah wajib muakkad ini itu juga ada yang namanya juga wajib muyassa, namanya istilahnya seperti itu. Jadi
dia dibatasi oleh waktu, tapi waktunya masih agak longgar. Misalnya waktu masuk sholat zuhur itu jam 12 lebih sedikit misalnya, atau jam 12 pas gitu. Tetapi kita bisa mengerjakannya nanti di jam 2 misalnya, kita ada kesibukan atau ada hal-hal yang lain gitu. Makanya kemudian sangat aneh ketika kemarin terjadi gempa di mana, kita lihat di Lombok pada waktu itu, mungkin antum pernah dengar ya, ketika itu sedang sholat maghrib kalau tidak salah, dan ketika itu banyak jamaah yang kemudian tidak membatalkan sholatnya ya, mufaraqah dari imam atau membubarkan, dan masih banyak yang bertahan, dan kemudian juga akhirnya terjadi korban. Nah itu bagaimana sebetulnya? Nah maka dalam masalah itu dia merupakan wajib yang sifatnya muyassa. Jadi kewajiban-kewajiban yang sifatnya itu sebetulnya dia masih ada tenggang waktu, dia bisa dikerjakan nanti saja ya, atau mungkin karena darurat, sifatnya darurat ya kan, kita bisa meninggalkan, membatalkan, dan kita kerjakan di waktu isya nanti gitu. Yang penting kita adalah menyelamatkan nyawa kita gitu. Maka dalam kaidah usul ya, terkait masalah seperti itu dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jabil masalih. Jadi mendahulukan, mencegah daripada kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat gitu. Jadi itu dibenarkan dalam syariat. Tinggalin aja ya, kita udah mau roboh ya, kita tinggalin, selamatkan nyawa kita ya. Jangan bertahan dengan alasan ini wajib, kita nggak boleh meninggalkan wajib. Nggak begitu ya. Dan kita juga pernah lihat misalnya di video, sebentar saya putus dulu ya. Contohnya misalnya ada sebuah kasus lagi ketika tadi masalah gempa, yang kedua kita pernah lihat di TV ya, pada waktu itu sholat kelompok jamaah tabligh kalau nggak salah ini di India, mereka menggunakan kereta gitu. Ketika mereka sedang sholat berjamaah, kemudian keretanya jalan pada waktu itu. Nah ini menjadi persoalan ya kan gitu. Akhirnya sholat jamaah itu bubar satu-satu ya kan, sampai imamnya terakhir dia juga akhirnya ikut lari juga gitu. Nah sebetulnya hal-hal yang seperti ini tidak perlu kita kalau saja dia mengetahui tentang fikih ya, dia memahami setidaknya paling tidak di jamak takhir atau jamak takdim gitu, tidak perlu memaksakan dalam keadaan-keadaan yang sedang seperti itu ya, kita sehingga sampai ketinggalan kereta gitu. Nah itu diantara beberapa contoh ya. Lalu kemudian wajib ditinjau dari tuntutan menunaikan ya, itu terbagi menjadi dua juga ya. Jadi pertama tadi wajib dalam segi aspek waktu ya, ditinjau dari aspek berbagai, itu ada menjadi 4 ya. Pertama ditinjau dalam waktu pelaksanaannya, yaitu ada namanya wajib yang sifatnya muakkad, ada muyassar, ada yang namanya wajib ditinjau dari tuntutan ya, menunaikannya. Dia terbagi menjadi 2, yaitu pertama adalah wajibul aini, yang kedua itu ya, satu wajib aini ya, yang kedua adalah wajib kifai. Jadi wajib ain ya, itu terkait apa yang dituntut oleh syar'i ya, oleh masing-masing setiap mukallaf gitu. Dia tidak cukup ya seorang mukallaf menjadi wakil yang lain ya, seperti sholat, zakat, haji, menepati janji ya, menjauhi daripada minuman minuman keras ya, khamr ataupun judi ya, wajib meninggalkan itu. Itu sifatnya memang wajib ain ya gitu. Tapi kemudian yang kedua adalah yang sifatnya wajib kifai, yaitu wajib yang bersifat kolektif ya. Dia kalau seandainya sebuah kampung ya, yang kemudian dia ada orang meninggal dunia di sana ya, itu menjadi kewajiban yang sifatnya kolektif. Ketika ada 1-2 orang yang sudah mengerjakan ya, atau beberapa orang ya, maka gugurlah kewajiban tersebut kepada seluruh kampung tersebut. Akan tetapi ketika tidak ada yang mengerjakannya, maka semua satu kampung itu berdosa. Itu yang disebut dengan wajib kifai gitu, atau wajib kolektif, kewajiban yang secara kifayah gitu. Nah
Dari beberapa wajib-wajib ini, yang ketiga adalah wajib ditinjau dari ukuran, ya, terbagi menjadi wajib muhaddad yang dibatasi, ada yang sifatnya ghair muhaddad, yang terbagi dua yang tidak dibatasi, ya, yaitu kewajiban syar'i yang ditentukan ukurannya, yaitu tanggungan mukallaf atas kewajiban ini tidak hilang sebelum dilakukan sebagaimana yang ditetapkan oleh syar'i, gitu. Seperti sholat 5 waktu, zakat, hutang piutang, ya. Setiap sholat fardu yang 5 menjadi beban mukallaf sampai sholat fardu itu dilaksanakan sesuai dengan jumlah rokaatnya, rukunnya, dan syarat-syaratnya, gitu. Zakat seluruh harta juga kewajiban yang menjadi beban mukallaf sampai zakat itu dikeluarkan sesuai ukuran dan diberikan kepada orang yang berhak, gitu. Sedangkan yang sifatnya ghair muhaddad, ya, sesuatu yang tidak dibatasi, adalah kewajiban yang tidak ditentukan ukuran syar'inya, tetapi mukallaf tetap dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, ya. Ya, tapi dia tidak terbatas, ya, seperti infak di jalan Allah, tolong menolong dan kebaikan, ya, bersedekah dan sebagainya, termasuk mungkin dalam hal ini adalah berjihad, begitu. Menjadi hukumnya fardu ain dan fardu kifayah dan seterusnya gitu. Nah, ada yang menarik di kitab Sulam Taufik, ya, di halaman 9 dan 10, di situ dikatakan adalah di antara dosa besar, ya, kalau Gus Baha bilangnya salah satu kriminal, kata beliau adalah aujibu ma la yujib, ya, mewajibkan sesuatu yang bukan wajib, ya. Ini di karangan kita nih, ya, para mutasyadidun itu suka mewajibkan yang sebetulnya bukan wajib, dan itu kriminal besar itu, ya, karena kalau antum mewajibkan sesuatu yang bukan wajib, itu kalau ditinggalkan jadi haram nanti, kan dikatakan ma yu'aqabu ala tarkihi, dia mendapatkan siksa ketika dia ditinggalkan, gitu. Maka hati-hati, ya, antum. Bahkan sampai kemudian ada ulama yang mengatakan, ya, di kitab As-Sulam itu salah satu dalam bab murtad, di antaranya sampai mengatakan adalah mewajibkan yang bukan wajib, gitu. Itu kata beberapa ulama sampai seperti itu. Sebentar, saya carikan ini di kitab Sulam Taufik, ya. Nah, itu kebanyakan ikhwan-ikhwan seperti itu, ya. Contoh misalnya dalam masalah cadar, gitu. Antum boleh punya pendapat itu wajib, gitu. Tetapi ketika antum sudah mewajibkan hal itu, maka nanti antum konsekuensinya ketika antum istri antum nggak bercadar, antum dosa. Karena antum telah mewajibkan. Ya, konsekuensi daripada mewajibkan itu adalah ketika ditinggalkan adalah ma yu'aqabu ala tarkihi. Dia akan mendapatkan sisa apa yang dia ketika dia ditinggalkannya, kewajiban tersebut. Iya, betul. Nah, ini sering terjadi di kalangan para ikhwan, ya, ketika di zaman JI, ya, dia mengatakan bahwa hari ini adalah jihad fardu ain, ya, sehingga itu menjadi beban bagi ikhwan-ikhwan lainnya untuk kemudian karena fatwa-fatwa, ya, yang dilakukan oleh Syekh Abdul Azam terkait furudul ayan, terkait dengan fardu ain, terkait jihad hari ini, sampai kemudian wilayah-wilayah Spanyol dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya masih bisa kemudian ditinjau ulang, ya, oleh para ulama-ulama yang lainnya. Tetapi hal itu pernah, ya, sebelum Syekh Abdul Azam, fatwa jihad di abad ke-21 ini pernah juga dicanangkan oleh Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, yang dikenal sebagai resolusi jihad, ya, pada waktu itu dia mengeluarkan fatwa pada tanggal 22 Oktober. Maka 22 Oktober ketika keluarnya fatwa jihad adalah fardu ain bagi penduduk Surabaya, ya, maka dalam radius 80 kilo, ya, sekitar itu sampai Mojokerto, Sudiarjo dan sebagainya, itu wajib perang, haram hukumnya mereka lari dari kancah perang di perang Surabaya. Maka itu menjadi hari pahlawan. Dan itu sangat luar biasa, dan itu oleh ulama-ulama Nusantara, ya, ulama-ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, yang akidahnya Asy'ariyah, ya, sufi tariqatnya Qadiriyah, dan kemudian fikihnya madhabnya adalah madhab fikih.
Dan memang ini sangat luar biasa ya. Dulu sebelum ada Al-Qaeda, belum ada ini, itu tanjim-tanjim jihad itu dikelola oleh orang-orang Sufi ya. Kita lihat misalnya di Imam Syamil di Dagestan, itu seorang pemimpin mujahidin di Dagestan, Chechnya, pegunungan Kaukasus itu juga dari tarikat, dari mursyid daripada Naqsabandi ya. Kemudian kita lihat Umar Mukhtar di Libya, itu juga tarikatnya adalah Sanusiyah dan sebagainya. Dan bahkan hampir semua para pemimpin-pemimpin perlawanan jihad mujahidin di seluruh dunia pada saat itu dipimpin oleh orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang bermadhab ya, bukan orang-orang yang ini gitu. Justru ketika saat itu Najib ya, itu justru bekerja sama dengan Inggris untuk memudaratkan yang namanya Turki Utsmani ya, bekerja sama ya. Makanya kalau kita lihat hari ini jihad, kalau udah kesusupan paham-paham Najib ya, itu rusak semuanya ya. Takfir itu di mana-mana ya, nggak ada yang menang Pak, nggak ada yang berhasil. Apa yang dikatakan oleh Abu Mus'ab Ats-Tsuri dalam dakwah Al-Muqawamah itu betul ya. Semua baik yang itu nggak ada yang menang itu ya. Lihat sekarang di Suriah ya, rusak semua, hancur-hancuran ya. Antum lihat jihad di Libya sekarang menjadi negeri antah berantah nggak jelas ya. Antum kalau lihat ke sana, orang-orang banyak yang menyesal kalau begini, mendingan dipimpin oleh Qaddafi aja lah. Kenapa? Loh, itu ya sampai sekarang tuh gangster ya, milisi, ntar di depan misalnya ada checkpoint itu setiap 1 kilo itu selalu ada checkpoint. Antum mau tenang hidup kayak begitu ya, dulu di zaman itu nggak ini gitu. Inilah dampak daripada peperangan papam takfir yang menyebar di dunia Islam ini sangat-sangat luar biasa. Dan maka saya nggak aneh kalau kemudian nanti Dajjal itu pengikut-pengikutnya adalah para khawarij ini gitu. Karena memang mereka ini ciri-cirinya sudah jelas ya, yaqsuruna 'alal Islam wa yad'una 'alal awthan. Dan itu terlihat di mana-mana itu. Jadi memang sangat luar biasa ya. Ini jadi bicara tentang jihad lagi gitu. Tapi memang menarik ini sebetulnya. Itu menggelar aja. Iya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi salah satu kriminalnya, salah satu dosa besar adalah ketika mewajibkan sesuatu yang bukan wajib itu sendiri. Dan itu dalam bab ya, contoh misalnya seperti misalnya kaziyadati shalawatul khams ya. Contohnya adalah misalnya dia mewajibkan menambah salah satu rakaat dalam sholat 5 waktu. Misalnya sholat subuh 2 rakaat, dia tambah gitu dengan 3 rakaat. Nah, itu mewajibkan yang bukan wajib ya, diwajibkan yang seperti itu yang namanya bid'ah dhalalah. Nah, itu diantara ketika kita berbicara tentang yang namanya wajib ya, wajib. Jadi memang wajib ini ditinjau dari ukurannya, ditinjau dari sifatnya ya, sampai ada yang mengatakan wajib ditinjau dari ukurannya menjadi wajib muhaddad dan tadi ghairu muhaddad. Yang keempat adalah wajib ditinjau dari sifatnya, yaitu wajib muayyan tertentu, dan wajib mukhayyar atau wajib yang sifatnya pilihan. Jadi wajib muayyan adalah suatu yang dituntut oleh syar'i ya, dengan sendirinya seperti sholat puasa, harga sesuatu yang dibeli, ongkos sesuatu yang disewa, mengembalikan sesuatu yang digosok ya. Tanggungan mukallaf tidak hilang kecuali dengan melaksanakan kewajiban itu dengan sendirinya. Nah, ini yang disebut dengan wajib yang sifatnya muayyan ya. Wajib mukhayyar yang pilihan sifatnya adalah di antara beberapa hal tertentu yang dituntut oleh syar'i ya, seperti salah satu bentuk denda, tebusan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang yang melanggar sumpah gitu, dan memberi makan 10 orang miskin, atau memberi mereka pakaian, memerdekakan budak ya kan, fakku raqabah ya, banyak ya pilihan-pilihan tersebut ya. Wajib adalah salah satu di antara 3 hal tersebut, dan pilihannya bagi para mukallaf adalah bentukan salah satu untuk dilaksanakan, sehingga hilanglah tanggungannya dengan melaksanakan salah satu kewajiban tersebut. Nah, itu bicara tentang namanya wajib ya. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Lalu kemudian
Di kitab selanjutnya ya, wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu lil wahidi minal usati, ya, ma'al afwi an ghairihi wa yajuzu anna yazida yatarattabul iqab ala tarkihi, ya, kama abara bihi ghairuhu fala yunadil afwa. Jadi di sini dikatakan bahwa di sini pengarang, ya, si musannif, wa yakfi sidqil iqab, ya, bisa jadi, ya, pengertian menyiksa, ya, dalam hal ini dianggap cukup bila dilaksanakan pada satu orang dari beberapa pelaku maksiat minal usok, gitu, ya, minal usok ma'al afi, tetapi bersamaan demikian bisa jadi dia dikehendaki dimaafkan, ya, diampuni, maksudnya seperti itu, ya, ma'al afa an ghairi yajuzu ana yuzida ayataratab, tapi juga bisa berpotensi dia disiksa ala tarhi karena dia meninggalkannya, sebagaimana, ya kan, abbara bihi ghairuhu fala yunadil afwa, gitu kan. Tapi bisa jadi seperti ungkapan ulama yang lain sehingga tidak menutup peluang adanya pengampunan, dan ini menjadi sebuah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Terkait apa? Terkait bisa jadi Allah mengampuni ketika orang itu meninggalkan sesuatu yang wajib, gitu kan, dia akan diancam disiksa, tetapi kalau memang menurut Allah dia diampuni, ya diampuni, gitu. Makanya kemudian kita jangan pernah, ya, memastikan bahwa lawan kita yang kita anggap lawan itu seakan-akan tidak punya potensi nanti diampuni. Salah satu ciri Khawarij adalah dia suka membatasi daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan suka mengatakan mudah-mudahan dia diazab oleh Allah. Ini nggak begini akhlak seorang muslim, ya. Apalagi dalam masalah-masalah sosial antum hitam putih itu nggak bisa, Pak, gitu. Antum dalam masalah-masalah sosial nggak dituntut untuk sampai kepada masalah-masalah sosial ini terkait ini masalah-masalah dzanni semua, gitu. Kalau antum terpaku pada satu ini, ya, itu justru malah saya taat, ya, banyak kelelahan dia nanti, gitu. Nah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti itu, ya. Kalau memang Allah hendak ampuni, ampuni dia. Tapi kalau memang tapi ya tarattabu, ya, apa sifatnya kalau dia ya tarattabul iqab, ya, ala tarki, ya bisa saja, gitu. Tetapi makanya kemudian akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia dihardik, ya, diusir oleh penduduk Taif, ketika ditawarkan oleh malaikat untuk dihancurkan, ya, dia tidak apa tidak mengazab, ya, memintakan kepada para malaikat untuk mengazab aja penduduk itu, enggak. Tapi bisa semoga saja Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah innahu la qaumun la ya'lamun, mereka adalah kaum yang tidak mengetahuinya, gitu. Dan ternyata betul, ya, kalau seandainya pada waktu itu dia hancurkan, ya, wallah alam kita nggak tahu. Tetapi kemudian ketika terjadi gelombang pemurtatan di Jazirah Arab, ya, itu yang masih loyal kepada pemerintahan di Madinah, ya, di zaman Abu Bakar itu adalah penduduk Mekah, Madinah, dan lalu adalah penduduk Taif. Ya, yang lainnya, ya, sampai pada murtad dan arti ada dua murtad di sini. Ada murtad yang sifatnya mani'ul zakah, tidak bayar zakat, dan ini masih dikhilaf di kalangan para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, walaupun kemudian sepakat untuk memerangi mereka, tetapi untuk menjatuhkan vonis ta'yin kepada kekafiran itu masih diperselisihkan oleh para kalangan para ulama. Ini yang menjadi perdebatan. Lalu kemudian terkait dengan Musailamah al-Kadzab, karena ini masuk kepada wilayah-wilayah yang sifatnya apa? Sifatnya adalah sifatnya maklum minad din, ya, terkait dengan nabi palsu. Dan para hal itu adalah sahabat ijma atasnya. Ya, jadi perkara-perkara memerangi polisi dan tentara, ya, dan itu dikiaskan kepada kias terhadap Musailamah al-Kadzab yang mana para sahabat ijma, sehingga sampai Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz menganggap bahwa itu adalah ijma qat'i. Ini adalah kias-kias yang batil, ya, kagak nyambung, ya, kias ma'al farid, istilahnya seperti itu. Ya, makanya kemudian kesalahan Musailamah al-Kadzab yang satu derajat
ya, yang dosanya 1 derajat, kemudian di copy paste ditimpakan kepada polisi tentara hari ini, ya, itu tidak nyambung gitu, ya. Bahkan hasil yang paling rajih adalah tidak kafir, ya, nggak ada seperti itu. Nah, tapi ini diklaim, ya, ini makanya salah satu dosa terbesar adalah ketika dia mewajibkan perang, ya, mewajibkan menumpahkan darah, dan ini akan punya konsekuensi hukuman, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang terkait berfatwa ini. Kemarin kita telah bahas tentang adab mufti dan mustasfi, ya, terkait orang yang berfatwa dan orang yang meminta fatwa nantinya. Dan itulah kemudian kesalahan para takfiri yang hari ini, ya, yang cara pendalilannya banyak berdusta, ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kemudian menganggap bahwa perkara-perkara yang sifatnya dhanni dianggap sebagai perkara-perkara yang sifatnya qat'i gitu. Maka saya menarik, ya, apa yang dikatakan oleh Syekh Atiyatullah Alibi, ya. Dia mengatakan di dalam halaman yang ke-8, ya, ketika dalam bab fasal tentang al-isma min fitnatin haulai qaumin, beliau mengatakan di sini mengutip Ibnu Taimiyah, wa hadza sya'nun ahlul ahwa'i wal bid'ah daiman kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan inilah keadaan ahlul ahwa, ya, para penyembah hawa nafsu dan bid'ah, ya, ahli bid'ah, yaitu, ya, selamanya daiman kama qala, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah kepada mereka adalah walakinna man sya'ni ahli bid'ah anahum yabtadi'una aqwalan yaj'aluna wajibatun fiddin. Ya, jadi kata Ibnu Taimiyah, ya, yang mengutip dari Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan akan tetapi keadaan mereka ahlul bid'ah adalah mereka yabtadi'una, ya, mereka membuat bid'ah aqwalan, ya, mengada-adakan terhadap kutipan-kutipan atau perkataan yaj'alunaha wajibatun fiddin, ya, menjadikan, ya, kewajiban dalam beragama, ya, bal yaj'alunaha minal iman alladzi la budda minhu, ya, bahkan menjadikan, ya, batasan-batasan tersebut, aqwal tersebut minal iman, bagian daripada keimanan yang wajib, ya, bagian keimanan yang harus mesti dilakukannya, ya kan, wa yukaffiru man khalafahum fima yastahiluna dima, ya, dan mereka mengkafirkan siapa saja orang yang menyelisihi mereka dan menghalalkan darahnya, ya, kafir lil khawarij, sebagaimana orang-orang khawarij, wa jahmiyah, orang-orang jahmiyah, wa rafidah, wa mu'tazilah, ya, rafidah syiah, rafidah, mu'tazilah, dan orang mu'tazilah, wa ghairuhum, dan selain daripada mereka, wa ahlu sunnah la yabtadi'una qaulan, dan ahlu sunnah itu tidak pernah membuat, ya, yang diada-adakan, ya, kaulan terkait perkataan, dan la yukafiru, dan tidak mengkafirkan man istihadu fa'akhta, ya, orang yang beristihad lalu dia salah langsung dikafirkan. Kan berbeda dengan orang kafir, ya. Ketika dia mengikuti salah satu istihad, ulama mengatakan ini perkara-perkara demokrasi al-intiqabat, itu perkara-perkara nuzul, perkara-perkara istihadi, karena memang nggak disebutkan di dalam Al-Quran, kecuali sifatnya misalnya zina, ya, itu haram, ya, kemudian misalnya terkait mencuri itu adalah haram, itu sifatnya qat'i gitu. Tetapi kemudian kalau yang sifatnya qat'i ini perkara-perkara yang masih banyak dibangun ijtihad oleh kaum muslimin, oleh para ulama-ulama Islam, lalu dianggap ini perkara qat'i, itu dusta atas nama Allah. Wa man azlama mimman iftara 'alallahi kadziba hadzal halal wa hadzal haram, ya, siapakah yang lebih zalim, orang yang berdusta atas nama Allah, mengatakan ini halal, ini haram, Allah tidak mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, tapi dia mengatakan itu, menisbatkan itu kepada Allah dan Rasulnya, ya kan? Itu tidak boleh seperti itu, ya. Wala yukafiruna fa'akhta, karena apa? Kemarin kita telah bahas tentang terkait, ya, tentang hakim, ya, orang namanya masalah-masalah istihad, kalau dia salah, ya, mastahada hakim, ya, atau idal hakama hakim, ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim, apabila seorang hakim memutuskan, maka apabila dia fasawabun falahu ajran, kalau dia benar maka dia mendapatkan 2 pahala, ya kan. Fajtahada hakim atau idal hakama hakim, ya,
fa'akhta, kalau dia salah maka falahu ajrun, kalau dia salah dia mendapatkan satu pahala gitu. Salahnya dia masih dapat pahala gitu, tapi ini enggak, dia dikafirkan gitu, ketika dalam masalah-masalah ijtihadi gitu kan gitu. Wa inna kana mukhallifan lahum mustahilan lidimaihim, ya, karena akibatnya ya ketika yang menyelisih mereka maka mustahilan lidimaihim, maka mereka akan halalkan darah-darah mereka. Nah, inilah yang kemudian ya para ahlul bid'ah ini suka begitu. Ya, maka kata Syekh Atiyatullah Alibi, ya, beliau mengatakan fahaulai al-maftunin yuqaiduna qawaid min indi anfusihim wa yad'una hududan lidinillahi ta'ala. Ya kan? Maka mereka orang-orang yang terkena fitnah itu meletakkan, ya, membuat kaidah-kaidah min indi anfusihim dari sisi mereka, ya, wa yad'una, dan mereka meletakkan hududan, ya, batasan-batasan lidinillahi ta'ala, apa batasan-batasan untuk agama Allah ini. Wa yasgunaha bi ibaratin, ya, mereka susun ulang, ya, mereka kotak-katik, ya, mereka bikin takrif, ya, bi ibaratin, ya, masatahidah, ya, yuhakimu khalqa ilaiha faman daqala fima daqalu fihi fahuwal muslim wa ma la fahuwal kafir, ya. Lalu mereka mengada-adakan, yuhakimu khalqa, menghukumi, ya, makhluk-makhluk Allah ini, ya, dengan ilaiha, dengan batasan-batasan tadi, ya, faman daqala fiha, barang siapa yang masuk batasan mereka yang mereka buat, maka fahuwal muslim, maka dia Islam. Wa ma la fahuwal kafir, kalau enggak dalam kriteria mereka anggapin kafir. Nah, ini kebiasaan ahlul bid'ah ini seperti ini, ya. Jadi betul, ya, wa yab'annahum yabtadi'una aqwalan yaj'alunaha wajibatun fid din. Jadi sebetulnya siapa yang melakukan bid'ah, ya, antum membuat batasan-batasan sakit, ya, membatasi manusia, makhluk, ya, bahwa kalau sesuai dengan kriteria antum berarti itu muslim, kita wajib memberikan wala. Kalau enggak sesuai dengan kriteria antum, hawa nafsu antum kafirkan dia. Lalu entar antum, siapa saja yang menyelisih mereka berarti telah menyelisih Islam. Siapa saja yang memerangi mereka berarti telah memerangi Islam. Padahal tidak ada dalil khusus yang mengatakan bahwa antum adalah kelompok yang dipilih oleh Allah, kecuali hanya klaim-klaim saja. Ya, dulu antum menuduh salafi mad'um, ya, ternyata kita yang disuruh imitasi sebetulnya. Ya, itu seperti itu. Ya. Inilah yang kemudian, ya, ketika kita memang tidak mematuhi, tidak mengetahui tentang usul fikih, ya, kita jadi gampang-gampang menyesatkan, ya. Mereka ini memang tidak mengetahui tentang tertibnya dalil, ya, di dalam banyak hal, ya. Baik, kemudian saya lanjutkan lagi. Wal mandubu, ya, mandubu, ya, atau sunnah min haitsu wasfuhu bin nadb, ya, artinya adalah, ya, dilihat dari sisi bin haitsu wasfuhu, dilihat dari sifatnya, bin nadb, ya, kita bisa mengatakan atau dinamakan itu adalah nadab, ma yusabu ala fi'lihi, ya, wa la yu'aqabu ala tarkihi, ya, dia mendapatkan pahala ketika dikerjakan, wala yu'aqabu, dan tidak mendapatkan siksa ketika dia meninggalkannya. Di kalangan para ulama Syafi'i, ya, istilah mandub, nadab, ya, atau istilah mustahab, istilah tatawu, ya, atau sunnah, ya, merupakan kata-kata yang sifatnya sinonim, sama dia muradif min kalimatum mandub, mustahab, as-sunnah, tatawu, itu sama gitu. Mayutsabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, ya kan. Sedangkan menurut seperti ulama seperti Al-Imam Al-Qadhi Husain, ya, atau ulama-ulama yang lainnya, istilah mustahab tatawu itu tidak sama pengertiannya, ya, bukan muradif, ya, dia punya definisi masing-masing gitu. Cuma hanya kemudian sunnah itu adalah perbuatan yang sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus menerus, ya. Adapun mustahab, ya, adalah sesuatu yang dilakukan satu atau dua kali, bahkan satu kali saja, ya. Mustahab itu sampai seperti itu. Bahkan mustahab itu sampai sesuatu amalan yang nggak jadi juga gitu. Nanti saya akan ceritakan bagaimana Rasulullah pernah
ingin merubah pintu Ka'bah, ya. Gitu. Nanti kita akan cerita. Gitu. Atau 2 kali atau tidak secara terus-menerus, itu disebut dengan sebagai mustahab. Sedangkan yang disebut tatawwu, ya ulama biasanya mendefinisikan adalah sama sekali belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah, ya. Sama dengan mustahab juga ada yang bilang seperti itu juga. Hanya saja perbuatan tersebut merupakan kebiasaan yang kemudian dibuat oleh manusia. Misalnya kayak setelah Rasulullah selesai sholat, ada sahabat yang kemudian mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, gitu ya. Itu kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, dia langsung balik badan, siapa tadi mengucapkan? Sahabat ini takut gitu, takut kesalahan gitu. Lalu kata Rasulullah, saya diceritakan dalam Bukhari, Muslim, ya, dan Tirmidzi juga gitu, dengan lafaz yang berbeda-beda gitu. Kata beliau, saya melihat ada 30 malaikat langsung mengerubungi kalimat tersebut, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, gitu. Dan saya melihat malaikat berkumpul di sini, gitu. Dan kemudian lalu sahabat yang bilang tadi mengatakan, saya ya Rasulullah, gitu. Nah itu nggak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, tapi dia membenarkan apa yang kreasi doa yang dia lakukan oleh para sahabat, gitu. Itu di antaranya. Pernah juga kemudian sunnah, salah satu mustahab misalnya begini, pernah dilakukan oleh Rasulullah terkait pembangunan Ka'bah. Jadi Rasulullah itu pernah ingin membuat merenovasi. Jadi kata beliau kepada Bunda Aisyah dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya Aisyah, ya inna qaumaki hadithun ahdun min jahiliyah lahadamtul Ka'bah wa ja'alunaha babain, kata beliau begitu. Ya Aisyah, kalau saja kaum engkau baru saja keluar dari kejahiliaan, maksudnya baru masuk Islam, keluar dari kesyirikan, ya, karena waktu itu ini setelah Fatu Mekah, ya, maka lahadamtul Ka'bah, saya pasti akan hancurkan Ka'bah, saya akan renovasi, wa ja'alunaha, dan saya akan renovasi, saya akan buatkan kembali, ya kan, dan saya akan kemudian dia akan membuatkan sebagaimana apa yang pernah dibuat oleh Nabi Ibrahim. Karena ternyata pendirian Ka'bah yang hari ini itu memang atas ketika Mekah banjir, ya, penduduk Mekah Quraisy itu pernah kebanjiran, gitu. Karena pada waktu itu pacaklik, ya, nggak ada modal, kemudian Ka'bah ini diperkecil lagi oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Makanya ini yang sekarang ada ini seperti itu, gitu. Nah, itu ada keinginan Rasulullah, tetapi itu ditunda, diurungkan niat tersebut. Terkait apa? Terkait ingin menjaga perasaan. Ya, ini juga sebetulnya dalam menegakkan sunnah ini juga ada tata caranya, ada adab-adabnya. Nggak lain main hajar sana hajar sini, tapi ada adab-adabnya, ada tahapan-tahapannya. Gitu. Kemudian waja'alunaha, dan aku akan renovasi Ka'bah tersebut babaini, dan aku akan membuat 2 pintu, katanya. Itu keinginan daripada Rasulullah SAW. Makanya kemudian ada kaidah dalam fikih dakwah itu adalah al-maslahatu ta'liful qulub aula min fi'lil mustahabat. Ya, jadi menjaga perasaan kaum muslimin, maslahat menjaga perasaan kaum muslimin itu harus didahulukan daripada amalan sunnah. Itu mustahab itu. Ya, mustahab ini sekali 2 kali, ya, dalam dalam kitab syarah di Jam'ul Jawami maupun di kitab Syarah Warakat Abu Mahawi ini seperti itu, gitu. Nah, itu sampai seperti itu, gitu. Jadi ini pernah juga kemudian kawan-kawan itu ada sunnah, misalnya ketika kita nggak bangun kesiangan dalam sholat subuh, ya, kita jadi masbuk misalnya, lalu kemudian kita ingin mengerjakan sholat fajar, itu ada dalilnya terkait itu. Tapi itu nggak dikenal di masyarakat Syafi'i. Saya pernah bersama Abdul Matin, ya, Joko Pitono, ya, ketika saya di Aceh, ya, bersama beliau. Kawan-kawan ini ceritanya bangun ketika pas azan. Lalu kita sama-sama ke masjid di sana. Dapatlah kita rakaat pertama, ya, tapi tertinggal, ya, tetapi kita masbuk, gitu. Sampai kemudian setelah itu teman-teman langsung melaksanakan sholat fajar, ya, karena ketertinggalan tadi, dan itu boleh.
Tapi dalil itu dianggap gharib ya, di dalam mazhab Syafi'i nggak dikenal gitu. Karena mereka menganggap nggak ada sholat subuh setelah sholat sunnah setelah sholat subuh. Dan ketika itu orang-orang di sana melihatnya. Dia melihat dengan tatapan yang agak aneh gitu. Saya sangat menyayangkan saya tidak mengerjakan, saya langsung pulang. Lalu saya sempat terjadi diskusi di sana. Di situ ada Ustaz Sibgo, ada Abdul Matin dan sebagainya. Kenapa antum? Saya tegur begitu mereka. Kenapa antum kerjakan sholat itu? Ya kenapa, kan ada dalilnya. Bukan begitu. Masalahnya masyarakat Aceh itu tidak mengenal sholat setelah sholat subuh setelah sholat sunnah setelah sholat subuh itu nggak ada. Itu antum dia bawa fitnah itu namanya, saya bilang. Loh, yang tadi kan kita tidak dialog, tapi saya kalah, saya bilang gitu. Akhirnya benar 2 hari 3 hari kemudian itu terjadi perbincangan di masyarakat dan hampir kita pindah tempat tinggal. Kenapa? Karena kita anggap persembunyian kita ketahuan nih, nanti masyarakat mulai bertanya ini jangan-jangan aliran sesat. Nah itulah ketika kita mengadakan yang sifatnya menggunakan kalkul yang sifatnya syad atau syudud yang asing di dalam mazhab. Sampai kemudian pernah ada pendapat ya salah satu dai salafi yang tidak mengetahui tentang mazhab setempat ya, karena memang kelompok-kelompok salafi ini termasuk kelompok-kelompok yang anti mazhab dan tidak bermazhab ya. Dia mengatakan bahwa paha itu bukan aurat, dia bilang. Padahal hadis tersebut terkait dia Aisyah lupa ya apakah pada waktu itu pahanya atau kakinya ya ketika Utsman datang. Jadi Rasulullah itu ketika bersama Abu Bakar dan Umar ya itu kakinya dikatakan di situ pahanya terlihat gitu. Tetapi ketika Utsman datang dia tutup dia tutup bengkulnya tersebut, sikut bengkul lutut daripada Rasulullah SAW ya. Di situ kemudian terjadi Aisyah bilang saya entah apakah itu kaki atau paha, dia bilang begitu. Jadi di situ masih meragukan gitu. Padahal dalam mazhab Syafi'i adalah auratul rajulun ma baina rukbatihi wa suratihi. Dalam mazhab Syafi'i ya jangan coba-coba Anda jalan pakai celana pendek, itu jadi masalah, itu jadi perbincangan itu. Lalu dia mengatakan bahwa itu bukan aurat gitu. Salah satu dengan mengutip pendapat yang tadi, itu pendapat yang syadz dalam mazhab Syafi'i. Ya akhirnya jadi rame ya kan, jadi fitnah ya kan. Ya akhirnya itulah ketika berdakwah tidak melihat menghormati yang namanya mazhab setempat. Maka betul apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alam An-Nubala yang mengatakan yang bagi lil muslim yastaidu minal fitnah, hendaknya seorang muslim harus menjauhi daripada fitnah ya, la yazghu madzahil gharib, dan tidak menyibukkan ya terhadap perkara-perkara yang asing di dalam sebuah mazhab. Ini asing dalam masalah mazhab. Wala fil usuli wala fil furu', tidak ada dalam masalah-masalah usul dan furu' ya, dan saya tidak melihat orang yang melakukan hal demikian dia tidak mendapatkan kebaikan, bahkan dia mendapatkan bal syarri saram, mendapatkan keburukan. Ya, membuat dua hamba-hamba Allah dan hamba-hamba soleh ini saling berantem ya, bermusuhan, kebencian dan sebagainya. Nah ini kita jangan sampai kemudian mengeluarkan atau akwal-akwal perbuatan yang memang nggak dikenal dalam masyarakat ya. Jadi dalam menegakkan sunnah ya, itu juga harus lihat tata caranya, lihat adab-adabnya ya. Kita tinggal di mana ya, mayoritas mazhab kita adalah mazhab Syafi'i ya, hendaknya kita belajar kitab-kitab fikih Syafi'i ya, harus bersanad Pak ya, jangan nggak bersanad, baru harus bersanad gitu, biar kita dapat keberkahan, karena al-isnadu minaz din, sanad itu bagian daripada din ini sendiri ya. Dalam isnad la yuqalu man syaa ma syaa ya kan, kalau bukan ada isnad dia akan mengatakan apa saja yang dia kehendaki gitu. Maka ini penting ya. Lalu kemudian ada pertanyaan juga terkait masalah sunnah ini ya. Apakah sunnah boleh ditinggalkan ya? Apakah boleh memutus di tengah-tengah setelah dikerjakan? Dalam mazhab Syafi'i nggak perlu. Misalnya begini, misalnya antum puasa sunnah ya kan? Di situ ada hadis di riwayat Tirmidzi ketika sedang puasa sunnah, ketika ditawarkan makanan Rasulullah itu berbuka langsung gitu. Dia membatalkannya. Itu dalam mazhab Hanafiyah, dalam mazhab Maliki dia harus mengqadha'nya. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia tidak harus menggantinya gitu. Itu seperti itu ya. Di dalam kitab Lataif al-Isyarat itu dijelaskan seperti itu. Baik, sampai di situ dulu kita bahas tentang wajib dan sunat
mungkin kita ini kan pertanyaan ya menjelang maghrib. Tafadhol. Kalau ada yang bertanya, saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Ila muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Baik, saya akan bacakan terkait beberapa pertanyaan. Bagaimana hukum zakat fitrah oleh seorang istri? Ya boleh, ya. Istri yang bayarin, antum kan sedang udzur ya, ma'dzur nih. Ya, orang yang udzur tidak bisa memberikan nafkah kepada anak dan istri antum, tapi namanya zakat fitrah itu wajib per kepala tuh. Bayi yang baru lahir juga kita fitrahkan ya. Dan istri yang bayar nggak apa-apa, karena antum sedang ada udzur, nggak bisa memberikan nafkah, tidak bisa membayarkan, kemudian digadalkan oleh istri, kemudian dia membayarkan kewajiban, insyaallah. Walaupun sebetulnya antum adalah orang yang mustahik ya. Mustahik itu adalah orang yang berhak mendapatkan zakat. Nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki antum ya. Tapi pembacaan hukum wajib itu maksudnya apa nih? Ini saya juga nggak ngerti. Saya ungkapin dulu ya. Apakah ketika menggunakan produk Unilever makan di KFC, apakah hasil dari produk tersebut membantu orang-orang Amerika? Apakah kita boleh mengatakan itu termasuk neraka karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di negara kafir? Bagaimana jika sebaliknya? Ya, apakah pada sholat tarawih ada bacaan ketika Subhanallah Malikul Ma'bud Malikul Ma'bud pada saat tarawih? Apakah ada dalil dan rasulnya? Jadi gini, baik terkait makan-makan produk Unilever dan sebagainya ya. Ini pertanyaan ini sering ya terjadi di kalangan kita, seakan-akan kita membantu. Ini sebenarnya masuk bab muamalah ya. Antum dalam bab muamalah tuh hukum asalnya itu adalah boleh sampai kemudian ada dalil yang mengharamkannya gitu. Karena sebetulnya terkait adanya salah satu daripada kelompok kaum muslimin memboikot daripada produk-produk yang kemudian bisa membantu ekonomi Amerika, itu sebetulnya perbedaan syai'un akhar. Tapi dalam muamalah sebetulnya nggak ada batasan ya, boleh-boleh saja. Karena Rasulullah SAW juga berini dengan orang-orang Yahudi. Nggak pernah tuh Rasulullah bilang kita berarti membantu ekonomi orang-orang Yahudi, berarti menguatkan ekonomi mereka, dan itu akan dibelikan pedang-pedang untuk memerangi kita. Nggak ada kayak begitu ya. Kita nggak ada satupun. Dalam muamalah bebas. Bahkan Rasulullah bermuamalah biasa ya, hutang dengan mereka dan sebagainya, itu hal yang biasa gitu. Menggadaikan baju perang dan sebagainya itu nggak ada masalah dalam muamalah. Lalu kemudian terkait ini juga jangan sampai kemudian antum mewajibkan sesuatu yang nggak wajib juga gitu. Karena nanti ketika antum nggak tunaikan, nah itu jadi berdosa nantinya. Nah ini kan jadi beban buat kita sendiri ya. Jadi seakan-akan kita membuat syariat sendiri ya. Seakan-akan ini malah muamalah lalu kemudian dikaitkan dengan masalah-masalah akidah dan sebagainya gitu. Tetapi kemudian terkait beberapa himbauan ya, kita hormati ya fatwa-fatwa himbauan dari beberapa ulama terkait misalnya membantu perekonomian dan lain sebagainya, ketergantungan kepada mereka dan sebagainya. Itu juga perlu dilihat sebetulnya maslahatnya ada nggak gitu. Kalau memang ada maslahatnya ya mungkin bisa saja dikerjakan. Tetapi kadang itu justru memudaratkan kita sampai kemudian kita menjadi terbelakang ya, terkait kita nggak mau pakai teknologi mereka dengan alasan itu buat produk-produk kafir. Nah, kita sama juga membatasi kebenaran itu hanya milik kita, nggak ada pada orang lain. Padahal Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan, wahai suwajatum ahaqqu biha. Jadi dolatul al-hikmah dolatul mu'min. Kebaikan-kebaikan itu sebetulnya menurut itu adalah milik umat Islam, ya, orang-orang mukmin yang hilang. Dolatul mu'min. Wahai suwajatum ahaqqu biha. Kalau kalian di mana saja mendapatkan, artinya kalian bisa saja mendapatkan hal-hal tersebut di orang kafir gitu ya. Tetapi itu
kebaikan-kebaikan itu ada pada mereka, nggak ada pada kita. Maka itu sifatnya apa? Dolatul mu'min. Di mana kalian mendapatkan, kita lebih layak mendapatkan itu. Artinya apa? Kita boleh. Ya, maka kemudian ada sampai ulul ilma walau bisin, misalnya tolabul ini mencari ilmu sampai ke negeri Cina, karena bisa jadi di negara-negara yang non muslim itu ada teknologi dan sebagainya, dan ini bab-bab muamalah sebetulnya gitu. Jadi kalau kemudian ini dimasukkan kepada ranah, tapi kalau memang itu ada manfaat ya silakan, tapi kalau enggak jangan sampai kemudian fatwa itu. Makanya kemudian terkait fatwa taghyirul fatwa bihasbi taghyir zaman wal makan wal ahwal wal adat wal uruf gitu. Fatwa itu bisa berubah tergantung zaman, tempat, kondisi. Ya, mungkin kondisi pada saat itu fatwa-fatwa terkait Yusuf Qaradawi pernah melarang ya mengadakan rihlah, haram hukumnya mengunjungi Masjidil Aqsa. Kalau antum pernah dengar di fatwa tahun 95 ya, itu ketika apa? Karena ketika kita berkunjung ya, biasanya kan kalau travel haji itu ada paket ke Al-Aqsa misalnya. Itu antum kalau ke Al-Aqsa itu pakai visanya visa Israel. Gitu. Artinya apa? Antum bayar itu. Kenapa mereka ngotot menguasai Al-Quds? Karena memang dari kunjungan wisata orang Nasrani, Yahudi, kaum muslimin juga, itu kan kota suci 3 agama itu. Itu dari visanya sangat lumayan ya, profit sekali. Makanya Israel dari sisi ekonomi ngotot itu mengambil Yerusalem Al-Quds itu sebagai sumber devisa mereka gitu. Dan makanya kemudian para ulama seperti Suqadi mengharamkan, padahal ada hadis yang mengatakan la tusyadu rihal illa min salasatin masajid misalnya. Tidak ada perjalanan rihlah kecuali tiga masjid. Nah, makanya mengunjungi itu bisa jadi boleh. Bisa kapan? Baik. Apakah salat bacaan subhanallahu malikul ma'bud ini pada salat tarawih apakah ada dalil dari Rasul ya? Jadi doa-doa yang terkait seperti ini itu sebetulnya saya belum pernah baca ini ya. Tapi kalau seandainya pun antum tidak menemukan adanya dalil itu memakai dalil-dalil umum. Ya, itu masih dibolehkan. Kayak beberapa doa-doa yang dilakukan oleh kaum muslimin, kayak misalnya Allahumma tadallana fi maqamina hadadan man ila satarta wala hamman ila farista wala dainan ila qadaita. Ada Allahumma inna sa'aluka imanan kamilan wa yakinan shadiqan. Itu kalau menurut dalil umum dibolehkan. Walaupun kemudian kita cari di ubuk-ubuk di sekutu busitah nggak ketemu misalnya gitu. Ya, tapi dalam masalah doa itu boleh, bahkan menggunakan bahasa Indonesia sekalipun boleh. Kalaupun nggak ada dalilnya, ya ini masih dibolehkan. Ya. Tapi kalau antum terjebak kepada mana dalilnya, nah ini repot namanya. Antum cuma membatasi apa yang ada tertera di doa-doa yang diajarkan dalam maksurat itu ya, doa-doa yang memang ada riwayatnya gitu. Apakah dalam mazhab Syafi'i makmum juga diwajibkan membaca Fatihah minimal beberapa tahun masa hukuman mendapatkan PB? Oke, baik. Dalam mazhab Syafi'i itu memang membaca Fatihah setelah imam membaca Fatihah gitu. Tapi dalam mazhab Hanafi ya itu memang tidak, sudah cukup imam saja membaca, sudah mewakili daripada ini ya, daripada makmum itu sendiri. Itu dalam mazhab seperti itu. Makanya kemudian kalau antum lihat para santri kiai-kiai NU atau orang-orang Nahdiyin mazhab Syafi'i biasanya kalau habis setelah baca Fatihah mereka baca Fatihah langsung. Karena tadi itu ya, karena keumuman lafaz hadis tadi yang saya bacakan tadi. Minimal berapa tahun masa hukuman baru mendapatkan PB? Jadi di sini masalah PB ada yang mengatakan PB itu sudah dicabut ya, PP bukan PB-nya, PP 99. Jadi kalau antum pakai PP 99 yang berlaku Oktober 2013 ke sini sampai sekarang, itu 5/6 antum baru mendapatkan PB. Misalnya antum hukuman 10 tahun. Hukuman 7 tahun, 8 tahun antum baru bisa ngajukan PB. Nah, itu asimilasi itu nanti bedanya cuma 3-4 bulan antara pelak dengan ini gitu. Pelak itu cuma mendapatkan remisi doang. Tapi kan remisi, syarat remisi kan antum harus tanda tangan kesetiaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Ketika antum nggak ikrar kesetiaan, antum
pelek ya, 10 tahun ya 10 tahun antum hukuman. Kalau 10 tahun 2/3 antum sudah mendapatkan remisi ya, sekitar 3-4 tahun antum sudah mulai dapat remisi khusus remisi umum, dipotong-potong bisa lumayan 2 tahun potong itu. Gitu, remisi doang gitu. Jadi kalau misalnya 10 tahun antum cuma jalani 8 tahun gitu. Kalau dulu kita 10 tahun, saya vonis 10 tahun, jalani hanya 6 tahun saja. Ya, 6 tahun saya di penjara ya bersama ikhwan-ikhwan yang lainnya. Itu PB itu masih karena saya tertangkap 2010 pada waktu itu. Jadi 2/3 kita sudah bisa mengajukan PB ya, 1/3 kita sudah dapat remisi ya, lumayan potongannya hampir 4 tahun ya, dari 10 tahun. Kawan-kawan yang tidak mengambil PB hanya mengambil remisi saja itu rata-rata 8 tahun 9 tahun ya. Yang ngambil PB dengan hukum yang baru yang PP 99 terbaru itu lumayan lah 7 tahun atau hampir 8 tahun, 7,5 tahun lah kalau vonis 10 tahun ya. Itu. Bagaimana bersikap dengan teman-teman yang masih belum NKRI? Ya biasa aja ya. Yang mau ngambil azimah silakan, yang mau ngambil rukhsah juga silakan. Nanti kita bahas nanti masalah hukum taklifi itu nanti terkait rukhsah dan azimah nanti kita akan bahas ya. Ya ini masalah-masalah khilaf ya, antum mau mengatakan, tetapi hanya saya mengatakan yang paling rojih ya, manakah yang bertahan. Kalau saya yang paling maslahat adalah mengambil PB, karena kita tidak menganggap bahwa tanda tangan kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI ini adalah kekafiran, bukan ya, bahkan itu akhlak Rasulullah SAW ya. Kenapa? Karena dulu Rasulullah juga mengikat ya dengan yang namanya Sahifatul Madinah atau Misaqul Madinah, dengan piagam Madinah ya, untuk saling di situ ada konsep bela negara dan sebagainya. Ternyata kemudian ketika dalam perang Badar itu ada 1-2 orang Yahudi yang ikut terbunuh. Artinya apa? Yang mempertahankan membela kaum muslimin karena terkait dengan yang namanya serangan daripada mempertahankan kota Madinah itu, kalau nggak salah dalam perang Uhud ya. Itu konsep bela negara ya kan, karena ternyata yang mati bukan cuma kaum muslimin, ada satu yang memang dari orang Yahudi, dan itu nanti kita ceritakan nanti kapan-kapan terkait dengan konsep bela negara gitu. Ternyata di dalam Islam sudah ada gitu ya, bukan cuma masalah nafirul am saja, mobilisasi umum gitu terkait siapa saja yang tinggal di sana, karena Madinah pada waktu itu nggak hanya kaum muslimin komunitas, dan situ sudah ada perjanjian Sahifatul Madinah atau Misaqul Madinah atau piagam Madinah ya, untuk saling menjaga, saling melindungi ya. Itu sudah saling keterkaitannya seperti itu gitu. Dan ketika kita setia dalam konstitusi seperti itu, maka kita wajib ya, kita udah tinggal di Indonesia ya, secara tidak langsung mematuhi dengan hukum-hukum di sini ya sudah gitu. Adakah hukum-hukum sekarang yang buatan manusia itu dan sebagainya adalah kufur dan sebagainya ya? Artinya memang ketika kita belum bisa berhukum Islam secara kafah, itu dalam kaidah usul fikih ma la yudraku kullu maka ya la yatrukul kullu. Kalau antum belum bisa mengadakan 100% dari total syariat Islam, dan kita hanya mengadopsi daripada pengadilan-pengadilan agama yang ada di Indonesia, dan itu hanya sekitar 20-30%, itu dalam kaidah syariat jangan tinggalin semuanya. Jadi kalau antum belum bisa menegakkan Islam secara kafah, artinya antum belum bisa sholat secara berdiri, maka antum duduk ya. Maka pakai aja dulu yang 30% ya. Bukan berarti kemudian para pelaku zina, pelaku pemerkosaan lalu dibiarkan karena kemudian kata menganggap bahwa tidak ada hukum Allah. Pakai yang ada dulu. Yang penting adalah pelaku kejahatan, pelaku amoral tidak mendapatkan tempat di negara kita. Itu sih sudah merupakan syariat sendiri. Ya, ketika di situ ada maslahat, maka di situ ada syariat. Maka hukum-hukum yang ada itu menjadi syariat itu sendiri. Karena apa? Mentahdir, mengisolasi ya para pelaku-pelaku kejahatan untuk tidak mendapatkan tempat, dan itu adalah syariat. Ya. Itu menurut anggapan saya. Ya, jangan sampai kemudian kita mengatakan wa yakinna dan malaysa bidzambin, meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Ya, jangan sampai kita salah lagi nanti. Ya. Baik, yang bisakah Ustadz ketemu secara langsung sebelum di layar? Oh gitu. Insya Allah bisa. Ya.
Sebelum berlayar kita ketemu dulu, boleh nanti saya usulkan kepada Pak Haji Sodik atau Pak Direktur Idinsos, Pak Mahfud, Pak Arif Mahfud, nanti kita coba usul kepada beliau. Ya, nanti dicatat nih di grup itu. Apakah kaidah usul fikih bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi permasalahan atau cukup dengan mengambil hasil fikih? Bisa. Ya, kaidah-kaidah itu untuk mempermudah kita sebetulnya. Ya, untuk memahami karena memang sangat sulit sekali ya, sampai dikatakan oleh karena mengutip langsung dari Quran hadis. Ya, sementara kita nggak ngerti nasah mansuh, mana amanah khos, mana muqayyad, mana mujmal, lalu mengutip begitu saja, itu bisa salah kaprah kita. Ali bin Abi Thalib ketika orang yang tidak mengetahui nasah mansuh lalu berfatwa, itu jadi repot nanti. Ya, Anda menyesatkan diri Anda sendiri dan menyesatkan orang lain. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Apakah kamu mengetahui tentang ayat rutukan nasah mansuh? Dia bilang, "La." Kamu menyesatkan dan kamu tersesat dan menyesatkan orang lain. Jadi nggak boleh ya kita karena memang ada yang mengatakan laula maliku walis la halaktu kuntu adunu maja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Seandainya bukan Imam Malik dan Imam Abu Lais, sungguh aku telah celaka. Kenapa? Aku menyangka setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja. Tidak semudah itu, Ferguson, ya. Masih banyak ya tahapan-tahapan sehingga kita bisa butuh perangkat-perangkat ilmu alat sehingga kita bisa memahami Quran dan hadis tersebut. Di sini kita belajar ilmu alatnya, di antaranya adalah usul fikih. Jadi insya Allah ya, kaidah-kaidah usul fikih bisa kita terapkan. Misalnya antum sebelum mau berbuat, antum ingin berjihad, tapi sementara jihad antum berkonsekuensi akan tertangkapnya antum sebagai tulang punggung negara, tulang punggung keluarga antum. Anak-anak akan terbengkalai ya, belangsak semua sekolahnya. Karena apa? Nggak ada mencari nafkah. Ya, istri-istri kita juga sangat mudarat, ya kan? Apalagi istri kita cantik misalnya. Ya, anak-anak kasihan tanpa bimbingan orang tuanya. Lalu kemudian aksi jihad antum yang antum anggap jihad itu maslahat jihad, tapi bisa akan menimbulkan satu pengajian antum akan digulung semua. Ya, jamaah antum akan terkena dampaknya. Kawan-kawan antum yang nggak tahu apa-apa ya, cuma ngasih uang 50.000 buat naik ojek juga kena. Ya, mudarat satu likoan, satu halakoh antum kena semua. Maka kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jabil maksudi. Antum ingin mengambil maslahat, tapi di sisi sisi mendatangkan mudarat, bahaya, maka itu harus muqaddamun ala jabil maksudi, dan dia harus didahulukan daripada amal soleh ya, atau maslahat daripada jihad itu sendiri. Ya, hindarkan itu. Apakah sempurna pahala puasa seseorang yang tidak membayar zakat fitrah karena berada di dalam penjara? Ya, paling dibayarin sama istri kali ya, atau sama keluarga gitu. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani antum di luar kemampuan antum. Ya, insya Allah kalau antum dalam kondisi mukrah, insya Allah nggak berdosa. Ya, karena memang antum ini termasuk orang yang udzur, ya, makdzur, ya. Jadi darurat, ya, darurat kutibul mahdurat. Antum nggak bayar pun itu darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Gitu. Insya Allah la junaha alaih, ya, tidak ada dosa. Ya, insya Allah mudah-mudahan antum Allah lapangkan, Allah luaskan, dan Allah selesaikan urusan-urusan antum. Ya. Perbedaan antara usul fikih dan kaidah fikih itu dan contoh-contohnya. Jadi gini. Tadi yang kita belajari tentang ini wajib, ini sunnah, ya, mana amanah khos, mana muqayyad, ada qiyas, ada muawwal, ada zahir, ada mantuq. Itu namanya ilmu usul fikih. Ya. Adapun kaidah-kaidah, nah kaidah ini beda. Ya. Kaidah-kaidah masuk nanti. Kita memang seharusnya nanti kita bab terakhir kita akan bahas nanti. Dan ini saya akan buat nanti bisa antum hafalkan. Nanti kita akan coba kaidah fikih, kaidah usul misalnya. Kaidah fikih misalnya mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jabil matholi, gitu kan, mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada mencegah daripada mengambil maslahat. Atau al yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Artinya kalau sudah kita yakin dia sebagai seorang muslim ya sebagainya, kita nggak boleh hilang dengan yang namanya keraguan. Terus ada lagi misalnya banyak sekali ya kaidah-kaidah ya yang misalnya man la yatimul wajib
illa bihi fahuwal wajib. Tidak akan sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya, illa bihi gitu. Maka kecuali dengan syarat, maka syarat itu menjadi wajib gitu. Misalnya sholat itu wajib dan dia tidak akan sempurna sholat itu tanpa wudu. Maka wudu untuk sholat maka dia wajib dan seterusnya. Itu kaidah-kaidahnya seperti itu gitu. Dan itu memang harus kayaknya kita hafal dan langsung gunakan nanti ya di penjara kita hafal, nanti kita akan coba syarah, kita kaji, kita belajar sama-sama ya, kita selesaikan dulu usul fikih dulu ya, nanti kita belajar kaidah-kaidah sedikit demi sedikit. Nanti saya akan bagikan selembar 2 lembar biar antum jadikan kaidah-kaidah usul fikih itu untuk mengamalkan sehari-hari, karena tanpa ini kita akan sulit bisa mengamalkan Quran dan As-Sunnah tanpa mengetahui tentang usul fikih dan kaidah-kaidah usul fikih tersebut. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita menjelang berbuka. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ila muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.